Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 20. Mazmur 31 ayat 20. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Puji Tuhan. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar dari ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, kebaikan yang limpah yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. Kebaikan yang Tuhan sudah lakukan. Bagian kedua adalah kebaikan yang Tuhan simpan bagi kita. Kita sudah belajar kebaikan apa saja yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 menyingkapkan bagi kita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang Daud katakan, "Hei jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan." Inti daripada Mazmur 103 itu berbicara tentang keselamatan kita. Ya. Dan Yesus Kristus sudah melakukan itu bagi saudara dan saya. Katakan amin. Karena itu kita ada sampai hari ini. Karena keselamatan yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Seringkali banyak orang menganggap bahwa ukuran kebaikan Tuhan itu hanya sebatas kepada hal-hal yang bersifat jasmania, bersifat fisik. Ya. Saudara-saudara, kebaikan Tuhan jauh lebih besar, limpah besar, lebih dari sekedar kebutuhan jasmania kita. Ya. Kebaikan Tuhan yang limpah itu, Dia sudah menyelamatkan saudara dan saya. Kebaikan yang tidak kita temui di dunia ini. Yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Dan apapun orang itu. Ya. Hanya Yesus Kristus yang sudah melakukannya bagi kita. Pagi ini kita akan melihat hal yang berikut. Kebaikan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Yang dikatakan begitu limpahnya kebaikan yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Dan ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Kita melihat pagi ini tentang kebaikan apa? Kebaikan yang limpah itu yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, yaitu
Dia sudah datang memberikan kita firman Allah. Dia datang memberi kita firman Allah. Dia meninggalkan kemuliaannya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 7 dikatakan, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia sudah turun ke dalam dunia memakai rupa manusia. Haleluya. Tujuannya apa? Untuk memberikan kita firman Allah, firman Tuhan. Tanpa firman Allah, saudara, keselamatan itu menjadi sia-sia adanya. Menjadi sia-sia adanya. Kepada bangsa Israel, saudara, Tuhan memberi firman-Nya melalui nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Di dalam urapan dari Allah. Tetapi kepada kita dalam perjanjian baru, saudara, Yesus sendiri turun ke dalam dunia yang dikatakan dia itulah firman Allah. Dia bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1, semua dijadikan oleh firman Allah. Allah berfirman, jadilah ini, jadilah itu, dan jadi. Nah, saudara-saudara, tetapi kepada kita kemudian dalam perjanjian baru, zaman anugerah ini, Yesus sendiri datang, firman itu sendiri turun ke dalam dunia untuk memberi saudara dan saya firman Allah yang hidup itu. Haleluya. Firman Allah yang hidup. Dia hanya 33,5 tahun ada di dunia ini. Kemudian dia mati, bangkit dan naik ke surga. Tetapi firman Allah itu sudah diberikan kepada saudara dan saya, kepada semua orang percaya. Firman Allah itu sudah diberikan terus menerus melalui berbagai pemberitaan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi Yesus telah mengawali pemberian firman Allah itu dengan kehadirannya ke dalam dunia. Firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia pernah hidup di dunia ini 33,5 tahun. Tetapi dia sudah naik ke surga. Dan firman Allah belum pernah diangkat kembali ke surga. Firman Allah itu ada bagi saudara dan saya. Ada satu waktu di mana firman Allah akan diangkat. Amos pasal 8 ayat 11 katakan, orang akan berkeliling mencari firman Allah dan mereka tidak temukan. Bukan buku ini yang diangkat. Kuasa firman Allah tidak akan ada lagi. Itu yang akan diangkat. Kuasa dari firman Allah akan diangkat. Sehingga apa yang tertulis itu akan tidak ada manfaatnya lagi. Kuasa firman Allah yang menyelamatkan, kuasa firman Allah yang menguduskan tidak akan ada lagi. Itulah yang akan diangkat. Tapi bagi saudara dan saya, firman Allah terus diberikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Mari kita lihat bahwa tanpa firman Allah, saudara, pekerjaan keselamatan yang Yesus sudah lakukan bagi kita akan menjadi sia-sia. Kita masih hidup di dunia ini. Kita masih hidup dalam daging ini. Kita perlu firman Allah. Dan dengan firman Allah yang diberikan kepada kita setiap hari, itu merupakan kebaikan Allah yang sangat limpah. Merupakan kebaikan Allah yang sangat limpah. Daud katakan, betapa limpah kebaikan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, yaitu dengan memberi kita firman Allah. Mari kita lihat, karena fungsi dan tujuan firman Allah bagi kita adalah sebagai berikut. Dan ini merupakan kebaikan Allah bagi saudara dan saya. Yang pertama, fungsi firman Allah bagi saudara dan saya. Yohanes 17 ayat 17.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya. Untuk apa firman Allah diberikan kepada saudara dan saya? Yesus katakan, kuduskan mereka di dalam kebenaran dan firman-Mu itulah kebenaran. Ini fungsi peranan firman Allah bagi saudara dan saya, menguduskan kita tiap-tiap hari. Bukan sekali untuk selamanya, tidak. Firman Allah menguduskan kita tiap-tiap hari. Artinya kita membutuhkan firman Allah setiap hari. Kalau saudara masih bisa mendengar dan belajar firman Tuhan, oh itu kelimpahan kebaikan Allah. Jangan abaikan itu. Sehingga Daud katakan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mengapa kita perlu selalu dikuduskan? Ibrani 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini kepentingan saudara dan saya untuk dikuduskan oleh firman Allah. Hiduplah dalam kekudusan. Dan yang mengkuduskan saudara dan saya hanyalah firman Allah. Yesus katakan kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Saudara-saudara sekalian, sebab itu dikatakan dalam surat Ibrani, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tujuan saudara dan saya datang ibadah untuk apa? Berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Untuk berjumpa dengan Tuhan. Melalui pujian penyembahan kita. Melalui pemberitaan firman Allah. Tapi Alkitab katakan tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jangankan berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhan pun tidak. Dan banyak orang Kristen dalam keadaan seperti itu. Datang ibadah hanya formalitas. Ya, hanya formalitas. Tanpa mengalami suatu hal apapun. Tanpa mengalami perubahan apapun. Nah saudara-saudara, biasanya seseorang berjumpa dengan seorang pejabat. Ya. Apapun yang menjadi pembicaraan mereka pada waktu ketemu itu, pasti sesudah itu orang ini akan menceritakan apa saja pembicaraannya. Bagaimana sikap daripada pejabat itu dan sebagainya. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita punya kesaksian tentang Dia. Haleluya. Oh, kita punya kesaksian tentang Dia. Kalau kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Seperti perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4. Ketika berjumpa dengan Yesus, oh dia alami perubahan yang luar biasa saudara. Yang tidak pernah dia pikirkan sebelum. Apa yang Yesus lakukan luar biasa. Dan itu kebaikan Tuhan bagi dia. Sehingga dia pergi ke dalam kota Samaria dan dia mulai berseru, mari ketemu dengan dia yang merubah kehidupan saya. Dia yang menyatakan seluruh keadaan saya. Dia adalah Mesias. Alkitab katakan semua orang dalam kota Samaria berbondong-bondong datang bertemu dengan Yesus. Sesungguhnya perjumpaan dengan Tuhan harus mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Ada kesaksian. Haleluya. Bukan sebaliknya, setelah datang di gereja pulang tersinggung. Aneh bukan? Itu wanita waktu Yesus katakan, coba pergi panggil suami. Dia bilang, oh tidak ada, saya tidak punya suami. Saya masih jomblo. Jomblo atau apa namanya? Ya.
Yesus bilang betul, sampai hari ini kau memang tidak punya suami resmi. Yang kelima itu pun bukan suamimu. Waduh, dia tersinggung? Tidak. Haleluya. Perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan yang luar biasa. Dan itu kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu kita perlu pengudusan dari firman Allah setiap hari. Ya, setiap hari. Dan itu merupakan kebaikan Tuhan yang limpah bagi saudara dan saya. Sebab tidak ada siapapun dapat menguduskan hati, jiwa, roh, dan pikiran kita. Tidak ada. Hanya firman Tuhan. Ya. Yang kedua, kebaikan Allah melalui firman Allah. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kamu sudah dilahirkan kembali, dilahirkan baru. Bukan dengan benih yang fana, tetapi dengan firman Allah. Ini fungsi firman Allah bagi saudara dan saya. Dan ini kebaikan Tuhan. Yang membuat saudara dan saya lahir baru di dalam Tuhan. Hanya firman Allah. Ya. Firman Allah membuat saudara dan saya lahir baru di dalam Tuhan. Kehidupan lama ditinggalkan. Kita menjadi baru di dalam Tuhan. Sebab itu kemudian melalui kelahiran baru, saudara dan saya disebut anak-anak Allah. Haleluya. Lalu apa kepentingan kita dengan kelahiran baru? Oh, sangat mutlak, saudara. Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus kepada Nikodemus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jangan mimpi masuk surga kalau tidak dilahirkan baru. Tuhan Yesus jawab kepada Nikodemus, salah satu anggota Sanhedrin, ya, mahkamah agama tertinggi Yahudi. Ternyata walaupun dia seorang pimpinan agama, dia tidak tahu apa itu hidup yang kekal. Malam-malam dia datang kepada Yesus dan tanya. Dan Yesus jawab, ya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, kata air di sana adalah firman. Ya. Jika seorang tidak dilahirkan dari firman dan roh, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu apa tujuan kita ikut Tuhan? Ya. Masih begitu banyak orang yang punya label Kristen, tapi tidak pernah mengalami kelahiran baru. Kekristenannya hanya karena keturunan. Saudara, kekristenan keturunan sama sekali tidak ada jaminan masuk surga. Karena kelahiran baru urusan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Bukan urusan keturunan. Ya. Saudara, jadi kepentingan kita dengan kelahiran baru untuk masuk surga. Katakan amin. Ya. Untuk masuk surga. Dan yang menjadikan saudara dan saya lahir baru adalah firman Allah. Kebaikan Allah yang sangat limpah, bukan? Ya. Saudara tidak membayar untuk firman Allah itu, tidak. Tetapi melalui firman Allah, saudara dan saya dilahirkan baru di dalam Tuhan. Bukan dengan benih yang fana, tapi benih firman Allah yang kekal. Puji Tuhan.
Yang ketiga, kebaikan Allah yang limpah melalui firman Allah. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya apa? Firman Allah yang kita dengar, kita pahami, kita taruh dalam hati jiwa kita, menghasilkan iman. Haleluya. Menghasilkan iman. Iman tidak bisa engkau beli di mana-mana, saudara, tidak. Hanya dengan mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Berapa kali? Tiap kali, tiap hari, saudara dan saya perlu firman Allah. Ya, kita perlu firman Allah. Itu menghasilkan iman. Firman Allah menguatkan iman kita. Firman Allah meningkatkan kualitas iman kita. Kita perlu firman Allah. Dan ini kebaikan Allah bagi saudara dan saya. Firman Allah menghasilkan iman. Lalu apa kepentingan kita dengan iman? Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Betapa mutlaknya saudara dan saya punya iman. Karena Alkitab katakan tanpa iman tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin Allah berkenan kepada. Haleluya. Lah kalau Allah sudah tidak berkenan, saudara, artinya kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ya. Kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tapi kita membaca begitu banyak dalam firman Allah. Orang-orang yang berkenan kepada Allah. Karena apa? Mereka hidup dalam kebenaran firman Allah. Mereka punya iman yang luar biasa. Allah berkenan. Dan ketika Allah berkenan kepada seseorang, Allah melakukan pekerjaan besar melalui orang itu. Oh, Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Tuhan katakan kepada Samuel, ketika 2 kali Saul melanggar firman Tuhan sebagai seorang raja, tidak mentaati firman Tuhan. Lalu Samuel katakan sesuai dengan firman Tuhan, engkau sudah ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah memilih seorang yang berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Tuhan memilih seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan saudara lihat, ketika Allah berkenan, hati Allah berkenan dengan seorang Daud, Goliat pun tumbang. Kok saudara diam? Ya. Saul yang di hadapan Goliat lari sembunyi, saudara. Dengan segala kelengkapan yang ada padanya, tidak menjadi jaminan bagi Saul untuk berdiri menghadapi Goliat. Tidak. Tetapi kepada Daud yang kepadanya hati Allah berkenan, Tuhan buat perkara besar. Perkara-perkara yang secara manusia tidak masuk di akal. Tidak mungkin. Tapi untuk orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, semua mungkin adanya. Dan yang membuat saudara dan saya berkenan kepada Allah hanya satu hal. Iman di dalam Tuhan. Dari mana iman itu? Firman Allah. Firman Allah. Karena itu jangan pernah mengabaikan
untuk mendengar, menerima firman Tuhan. Itu menghasilkan iman. Dan ketika saudara punya iman, engkau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau berkenan kepada Tuhan, oh Tuhan tidak segan melakukan perkara besar melalui saudara dan saya. Haleluya. Kita menghadapi hari-hari yang sulit di akhir zaman ini. Saudara. Ya. Mungkin kita pikir, kita mulai lega. Omikron mulai lenyap. Siapa yang tahu Tanta Mikron datang lagi? Ya. Karena Alkitab katakan akhir zaman akan datang masa yang sukar, hari-hari yang jahat. Tapi kalau kita punya iman di dalam Tuhan, 1 Yohanes katakan iman mengalahkan dunia. Haleluya. Iman mengalahkan dunia dengan segala kesulitannya. Dengan segala pencobaannya. Iman mengalahkannya. Haleluya. Karena itu, dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang Tuhan Allah cari orang-orang yang punya iman. Bukan orang-orang yang sekedar mengejar berkat jasmani. Bukan. Bukan orang-orang yang sekedar berlimpah secara jasmani. Bukan itu. Tapi adakah Tuhan jumpa iman kalau dia datang kembali? Saudara dan saya harus pastikan ketika Yesus datang kembali, saya adalah orang yang punya iman. Haleluya. Yang layak berjumpa dengan dia. Haleluya. Dari mana saudara punya iman? Firman Tuhan. Itu kelimpahan kebaikan Allah bagi saudara dan saya. Melalui firman Tuhan. Saudara tidak perlu bayar firman Allah. Tiap pagi engkau bisa buka dan baca firman Allah. Tuhan beri dengan cuma-cuma. Itu pun kita masih hitung-hitungan waktu dengan Tuhan. Waduh, kalau saya kasih tinggal 1-2 jam saya punya usaha, saya dapat apa nanti? Saudara, lebih baik kita kehilangan sesuatu secara jasmania. Jangan pernah engkau kehilangan sorga. Haleluya. Yang berikut. Yang keempat. Kebaikan Allah melalui firman Allah. Kolose pasal 1. Surat Kolose pasal 1. Ayat 25 sampai ayat 28. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada
kesempurnaan dalam Kristus. Ya. Kebaikan Allah melalui firman Allah apa? Membawa kita kepada kesempurnaan. Rahasia yang tersembunyi berabad-abad dari turunan ke turunan sekarang dinyatakan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Bahwa segala firman yang diteruskan itu memimpin saudara dan saya kepada kesempurnaan. Saudara, betapa mutlaknya kita sampai kepada kesempurnaan gereja Tuhan. Sebab mereka yang tidak masuk dalam kesempurnaan gereja akan tertinggal dan masuk dalam masa antikris 3,5 tahun yang akan menguasai dunia ini. Dan Alkitab katakan belum pernah ada kesukaran di dunia ini seperti yang akan terjadi pada masa antikristus. Ya. Orang yang mengaku Kristen pada waktu itu akan dianiaya. Saudara, jangan pikir begitu dianiaya langsung mati, tidak. Kematian diangkat. Orang siksa begitu rupa. Karena itu tidak ada pilihan lain. Kita harus masuk dalam kesempurnaan gereja Tuhan. Katakan amin. Ya. Oleh apa? Firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membawa saudara dan saya kepada kesempurnaan. Kita harus lebih mendalam di dalam firman. Kita harus lebih jauh mengetahui, memahami rahasia kebenaran firman. Bagaimana mungkin hal itu terjadi bagi kita kalau roh kemalasan masih menguasai hati, jiwa, dan roh kita? Tidak akan. Saudara, mari kita belajar memberi waktu lebih banyak kepada firman Tuhan. Ini kepentingan kita dengan firman Tuhan. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 26 dan ayat 27. Efesus 5 ayat 26 dan 27. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Inti daripada ayat 27 adalah kesempurnaan. Sesudah dalam ayat 26 dikatakan, sesudah dia memandikan, menyucikan, memandikannya dengan air, yaitu firman. Supaya dengan demikian, setelah dikuduskan oleh firman, ya, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut. Artinya sempurna. Gereja Tuhan akan dihadapkan kepada Kristus sebagai mempelai wanita yang sempurna adanya. Sempurna. Ketika gereja mencapai kesempurnaan, beberapa saat kemudian, sebelum pemerintahan antikristus dimulai, gereja yang sempurna disingkirkan oleh Tuhan ke padang gurun. Di sana dia dipelihara Tuhan selama 3,5 tahun. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib adanya. Haleluya. Itu kerinduan saya, saudara. Kiranya itu menjadi kerinduan kita semua. Satu hal, firman Allah lah yang menyempurnakan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Itu kelimpahan kebaikan Allah bagi saudara dan saya. Jangan pernah membatasi kelimpahan kebaikan Allah itu hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup ini secara jasmani.
Lihat kepada apa yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Kesempurnaan gereja Tuhan oleh firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu